Coba deh bayangin, ada bahan bakar yang kualitasnya setara Pertamax Turbo, tapi harganya bisa hampir setengahnya. Terus emisinya nyaris nol, dan yang paling keren bisa diproduksi di desa-desa sekitar kita. Ini bukan cerita fiksi ilmiah loh, ini adalah janji dari sebuah inovasi bernama Bobby Boss, sebuah penemuan yang bisa jadi bakal mengubah peta energi di Indonesia. Nah, yang unik, cerita ini mulainya bukan dari laboratorium canggih atau perusahaan raksasa, tapi dari jalanan, dari sebuah kegelisahan yang kita semua pasti pernah rasain, harga BBM yang mahal. Belasan tahun lalu, M. Ikhlas Tamrin, sang penemu, masih jadi mahasiswa yang ikut demo di depan Istana Negara, nuntut harga BBM turun. Sebuah tuntutan yang, ya kita tahu lah ya, seringnya nggak langsung terkabul. Tapi, buat Ikhlas, unjuk rasa itu ternyata bukan akhir dari segalanya. Justru, itu jadi titik awalnya. Rasa kecewa karena harga BBM yang terus naik malah memicu sebuah misi pribadi. Daripada cuma ngeluh, dia mutusin buat cari jawabannya sendiri. Dan jawabannya jelas gak datang dalam semalam. Butuh lebih dari 10 tahun penelitian mandiri loh. Ini tuh kisah soal ketekunan, soal pembuktian bahwa anak bangsa juga bisa menciptakan solusi nyata lewat ilmu pengetahuan. Dan hasilnya, ya ini Bobby Boss. Oke, jadi apa sih sebenarnya Bobby Boss ini? Apa yang bikin dia begitu istimewa sampai disebut-sebut bisa jadi revolusi? Yuk kita kupas tuntas satu persatu. Namanya itu singkatan dari Bio-Based Fuel for Indonesia Sustainable Solution. Intinya ini tuh bahan bakar nabati. Dan bahan bakunya dari tanaman-tanaman yang umum banget kita lihat dan bisa tumbuh di mana aja di seluruh Indonesia. Jadi bukan soal satu tanaman ajaib, tapi soal gimana kita manfaatin kekayaan alam kita sendiri. Nah, ini dia bagian yang bikin kaget, angka 98. Ini bukan angka sembarangan ya. Menurut hasil uji dari Lemigas, lembaga resmi pemerintah kita, Bobby Boss ini punya angka oktan 98. Angka segitu tuh setara sama bahan bakar performa tinggi kayak Pertamax Turbo. Jadi kualitasnya bukan kaleng-kaleng. Udah bertenaga, bersih pula. Hasil tesnya nunjukin kalau emisi karbonnya itu hampir nol. Di tengah kita semua lagi pusing sama isu perubahan iklim, ini kan jadi nilai tambah yang luar biasa banget. Energi kenceng, tapi ramah lingkungan. Sekarang kita masuk ke angka yang paling ditunggu-tunggu. Berapa sih biaya produksinya? Diperkirakan cuma sekitar Rp7.000 per liter. Coba deh kita bandingin. Angka ini kan hampir setengahnya harga bahan bakar sejenis yang dari fosil. Potensi penghematannya buat masyarakat gede banget. Tapi poin kuncinya begini. Bobby Boss itu bukan cuma soal produk baru, tapi soal gagasan sistem yang baru. Coba bayangin, bahan bakar nggak lagi diproduksi di beberapa kilang raksasa, tapi di banyak kilang mini di tingkat desa. Visi ini bisa memangkas biaya distribusi dan menghidupkan ekonomi lokal. Dan ini bukan cuma teori loh, udah diuji coba ke berbagai mobil dari Fortuner sampai Alphard dan hasilnya diklaim memuaskan. Ya, tentu aja, punya penemuan sehebat apapun itu satu hal. Tapi mengubah seluruh sistem energi nasional itu tantangan yang sama sekali beda. Nah, disinilah perjalanan Bobby Boss jadi lebih rumit. Sang penemu sendiri ngaku kendala utamanya itu bukan lagi di teknologi, tapi di sistem yang udah ada. Ada yang bilang inovasi ini tersandara infrastruktur lama. Artinya, seluruh rantai pasok energi kita, dari penyimpanan sampai pom bensin, itu kan dibangun untuk bahan bakar fosil. Jadi inovasi baru nggak bisa serta-merta masuk itu aja. Slide ini nunjukin dilemanya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada janji inovasi yang keren. Lulus uji lab, bahan baku lokal, siap produksi, dan harganya murah. Tapi di sisi lain, ada realita regulasi yang panjang dan berliku. Contohnya, lulus uji laboratorium itu ternyata baru langkah pertama. Itu bukan sertifikasi resmi. Masih harus ada uji lapangan, serangkaian izin usaha, dan proses evaluasi yang makan waktu minimal 8 bulan. Jadi emang jalur resminya itu nggak gampang. Setiap bahan bakar baru tanpa terkecuali harus melewati 3 gerbang utama. Pertama, uji mutu yang super ketat di lab dan di lapangan. Kedua, perizinan usaha yang berlapis-lapis dari pengolahan, transportasi, sampai penjualan. Dan ketiga, pengawasan ketat dari pemerintah. Ini adalah jalur standar, tujuannya ya buat menjamin keamanan dan kualitas buat kita semua sebagai konsumen. Oke, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya.
Tantangan yang dihadapi BOB-BOS ini sebetulnya bukan cuma soal satu produk. Ini adalah cerminan dari hubungan Indonesia dengan minyak yang udah berjalan lebih dari 1 abad. Sejarah minyak kita itu kan panjang banget, mulai dari era kolonial tahun 1885. Setelah merdeka, kita berjuang panjang buat menguasai sumber daya kita sendiri, yang puncaknya pas Pertamina dibentuk tahun 68 dan memusatkan industri ini. Nah sekarang, di era ini, inovasi kayak BOBI Bos seolah-olah menawarkan babak baru, sebuah masa depan yang terdesentralisasi, yang kembali ke akar, ke tingkat lokal. Nah, ini dia inti pergeseran paradigmanya. Kita beralih dari gambaran klasik industri minyak, sumur bor raksasa yang terpusat, ke sebuah konsep baru yang radikal. Ribuan kilang mini di tingkat desa, tersebar dan dekat dengan sumber bahan bakunya. Ini pergeseran total dari sentralisasi ke desentralisasi. Jadi, dengan semua potensi dan tantangan ini, posisi kita sekarang di mana? Apa langkah selanjutnya bagi energi yang tumbuh dari ladang Indonesia ini? Kita benar-benar lagi ada di persimpangan jalan. Peluangnya gede banget. Kemandirian energi yang sesungguhnya dengan bahan bakar yang murah, bersih, dan diproduksi secara lokal. Tapi, tantangannya juga sama besarnya. Melawan sistem yang udah mapan, menghadapi birokrasi yang rumit, dan membuktikan diri seiring berjalannya waktu. Tapi, bukan berarti nggak ada harapan loh. Dukungan justru mulai bermunculan dari sektor industri. Dengerin aja pernyataan dari pemilik salah satu perusahaan otobus terbesar di Indonesia, PT Prima Jasa. Beliau bilang siap jadi yang pertama menggunakan BOBS kalau sudah tersedia secara legal. Ini sinyal kuat bahwa pasar sebenarnya sudah menunggu. Pada akhirnya, semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. BOBI Bos adalah simbol dari sebuah gagasan energi rakyat, energi dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi cuma tentang satu produk, tapi tentang apakah ide ini, ide tentang kemandirian energi dari tingkat desa, punya kekuatan untuk benar-benar mengubah arah masa depan energi bangsa kita. Waktu yang akan menjawabnya.